Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmasi Komunitas pertemuan ke-14. Ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas mengenai Diagnostic Related Group atau disingkat dengan DRG dan Case Based Group disingkat dengan CBGs. Oke, kita akan bahas dulu terkait dengan DRG atau Diagnostic Related Group. Rumah sakit merupakan organisasi yang kompleks, dikatakan demikian karena outputnya sangat heterogen atau multi-produk dengan perbedaan yang sangat besar antara masing-masing produk, misalnya pelayanan laboratorium, gawat darurat, pelayanan intensif, maupun operatif. Selain itu, pelayanan juga berbeda bagi masing-masing kasus. Keadaan ini cukup menyulitkan dalam perhitungan besaran pembayaran, baik secara langsung dari pasien yang dilayani atau out of pocket yang dikeluarkan oleh dari kantongnya pasien sendiri, gitu ya, maupun dari badan penyelenggara asuransi. Nah, upaya pengendalian biaya pelayanan kesehatan atau cost containment perlu dilakukan, yang salah satu bentuknya adalah mengubah sistem fee for service atau pembayaran berdasarkan dengan pelayanan yang diterima menjadi bentuk prospective payment system atau PPS. PPS merupakan sistem pembayaran dengan jumlah yang sudah ditetapkan sebelum pemberian pelayanan, tanpa mempertimbangkan tindakan medik atau lama perawatan di rumah sakit. Nah, salah satu bentuk PPS tersebut adalah Diagnosis Related Group yang digunakan pada pasien-pasien akut yang mengalami rawat inap. Menurut Jacobs P. 1997, case mix adalah suatu indeks atau alat ukur rata-rata penggunaan sumber daya untuk kelompok khusus yang sejenis. Besaran yang dihasilkan memperlihatkan perkiraan sumber daya yang digunakan untuk masing-masing kasus. Secara operasional, case mix tidak dapat dipisahkan dari DRG, yaitu suatu sistem untuk mengklasifikasikan pasien-pasien rawat inap di rumah sakit ke dalam kelompok-kelompok atau grup yang menggunakan sejumlah sumber daya yang relatif sama berdasarkan karakteristik seperti diagnosa, prosedur, umur, komplikasi, ataupun penyakit yang menyertai atau comorbidity. Vetter dalam Jacobs P. 1997 menyatakan perencanaan pembayaran prospektif DRG adalah suatu standar untuk semua pelayanan rawat inap yang didasarkan pada diagnosa dan satu periode tertentu. Kemudian DRG adalah suatu pengertian lainnya adalah DRG adalah suatu metode identifikasi pasien yang mempunyai kebutuhan dan sumber yang sama di rumah sakit. Selanjutnya, mereka dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, si pasien tadi. Dengan demikian, pembayaran perawatan rumah sakit dilakukan berdasarkan diagnosis, bukan berdasarkan utilisasi pelayanan medis dan non-medis yang diberikan kepada pasien. Tarif per diagnosis telah ditetapkan sebelumnya, sehingga selisih biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit lebih dari tarif yang telah disepakati merupakan keuntungan atau kerugian dari rumah sakit. Ya, jadi misalnya untuk paket penyakit DBD misalkan sudah ditentukan besaran tarifnya gitu ya. Kalau misalkan rumah sakit itu bisa melakukan pelayanan, memberikan pelayanan dari pasiennya masuk sampai keluar rumah sakit di bawah tarifnya DRG-nya gitu ya, maka si rumah sakitnya akan mendapatkan keuntungan. Namun kalau misalkan pelayanannya diberikan itu lebih dari total tarifnya yang DRG-nya, itu si rumah sakitnya bisa mengalami kerugian. Nah, maka si rumah sakit ini perlu untuk melakukan kajian gitu ya, evaluasi kira-kira mana nih yang bisa bisa diefisienkan gitu pelayanannya ya. Nah, metode DRG diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1984 dalam program Medicare dan Medicaid, mudah kita bahas sebelumnya, yang bermanfaat mengendalikan biaya kesehatan, memudahkan administrasi, dan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. Nah, kalau kita berbicara tentang DRG maupun CBGs, itu tidak terlepas dari yang namanya clinical pathway.
Clinical pathway adalah konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan medis, standar asuhan keperawatan, dan standar pelayanan tenaga kesehatan lainnya. Keseluruhan berbasis bukti dengan hasil yang dapat diukur pada periode waktu tertentu selama di rumah sakit. Jadi misalkan setiap penyakit itu ada clinical pathway-nya. Misalkan clinical pathway untuk hipertensi, clinical pathway untuk gagal jantung kongestif, clinical pathway untuk diabetes mellitus, mulai dari pasien masuk rumah sakit sampai dengan keluar rumah sakit. Nah, clinical pathway di rumah sakit merupakan pedoman yang mencakup semua aktivitas pasien mulai saat masuk hingga keluar dari rumah sakit. Pedoman ini berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan pengendalian biaya pelayanan ya, karena biasanya di clinical pathway itu sudah ada untuk penyakit hipertensi misalnya, maka yang memberikan pelayanan itu adalah dokter, misalkan dokter spesialis jantung, dokter ini, dokter ini, dan seterusnya. Nah, kemudian jenis pelayanan yang diberikan itu adalah ABC, kemudian obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan ABC dan seterusnya gitu kalau di clinical pathway. Clinical pathway dapat digunakan untuk alat evaluasi pelayanan medis yang bermutu dan dapat menghindari tindakan yang tidak diperlukan karena menjadi pedoman gitu ya dalam melakukan pelayanan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dasar dalam perhitungan biaya pelayanan. Bahkan ada beberapa clinical pathway di rumah sakit yang sudah menghitung unit cost ya. Clinical pathway itu disertai dengan biayanya. Jadi nggak cuman siapa dokternya, apa saja pelayanannya, dan apa saja obat-obatannya, tapi juga disertai dengan biayanya. Nah, biayanya itu adalah biasanya akan menjadi dasar dari tarif rumah sakit. Nah, kemudian karena misalkan dia bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka harusnya tarif yang ada di clinical pathway itu dia paling tidak sama dengan tarif yang diberikan atau dikeluarkan oleh INASIBGIS atau di bawah dari tarif INASIBGIS kalau misalkan ingin mendapatkan keuntungan. Cost of DRG atau cost of treatment pada dasarnya adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan mulai sejak pasien masuk melakukan pendaftaran, kemudian dilakukan penegakan diagnosa, dilakukan terapi, dan sampai pasien nanti pulang dari rumah sakit. Nah, semua biaya tersebut terangkum dalam suatu alur perawatan atau integrated clinical pathway seperti yang saya sampaikan tadi ya. Semua pelayanan yang didapatkan mulai dari dia masuk sampai keluar rumah sakit gitu ya, siapa saja tenaga kesehatan yang mendampingi pelayanannya, obatnya itu ada disertai dengan biayanya. Kemudian apakah manfaat dari DRG? DRG ini memberikan informasi tentang klasifikasi kasus-kasus dengan diagnosa yang sejenis disertai dengan standar-standar pelayanan yang digunakan sehingga memudahkan dalam perhitungan biaya yang tercermin pada case mix atau unit cost per jenis penyakit ya. Luar biasa kalau misalkan rumah sakit itu bisa menghitung unit cost-nya per penyakitnya. Jadi penyakit hipertensi itu unit cost-nya adalah sekian. Untuk diabetes unit cost-nya sekian. Itu sangat membantu dalam nanti perhitungan farmakoekonomi dengan perspektif rumah sakit ya. Menurut Hornbrook 1982 dalam Jacobsby berpendapat bahwa sistem DRG merupakan satu model dari banyak kemungkinan cara untuk mengklasifikasikan pasien menurut unsur-unsur yang ada. Nah, mekanisme penentuan DRG berdasarkan karakteristik pasien yang sebagian besar sama, maka dapat dikembangkan kecenderungan menggunakan sumber daya individu menjadi kecenderungan kelompok dalam menghitung LOS atau length of stay dan unit cost-nya. Penentuan diagnosa didasarkan pada International Classification of Disease atau ICD yang dikembangkan oleh Amerika. Ini mengacu pada WHO system ya. Rumah sakit di Indonesia saat ini sudah menggunakan ICD-10 ya. Secara operasional, pelaksanaan DRG dan case mix di rumah sakit antara lain meliputi masing-masing kasus diseleksi berdasarkan apakah memerlukan tindakan operasi atau tidak, kemudian umur pasien, adakah komplikasi atau tidak. Setelah kriteria diseleksi, maka masing-masing kasus yang menggunakan jumlah sumber daya yang sama dapat dibayar dengan harga yang sama sehingga didapat suatu standar.
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan rumah sakit harus membayar kelebihan biaya seperti pada kasus-kasus outlier atau yang di luar prediksi atau luar dugaan gitu ya, dan direct medical education. Outlier adalah suatu kasus dengan biaya ataupun length of stay yang cukup tinggi melebihi batas atau standar yang ditentukan. Pada akhirnya, DRG bukanlah merupakan suatu cara yang mudah dalam perhitungan case mix. Dari beberapa penelitian memperlihatkan bahwa banyak grup dengan kasus maupun penggunaan sumber daya yang sangat bervariasi. Ini menurut Horn and Sarkey 1983. Nah, kita tadi sudah membahas DRG secara umum ya. Bagaimana dengan penerapan DRG di Indonesia? Nah, INA DRG ya, sebelum berlakunya program jaminan kesehatan nasional ya, tadi sudah dibahas di sebelumnya bahwa Indonesia lebih dulu memiliki program yang namanya Jamkesmas atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pada sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas ini diberlakukan pola pembayaran dengan menerapkan sistem INA DRG atau Indonesian Diagnostic Related Group. Nah, sistem INA DRG ini adalah merupakan solusi untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan karena berhubungan dengan mutu, pemerataan, jangkauan dalam sistem kesehatan yang menjadi salah satu unsur dalam pembelanjaan kesehatan serta mekanisme pembayaran untuk pasien yang berbasis case mix tadi atau kasus campuran tadi. Nah, INA DRG ini menggunakan dasar-dasar dalam pengkodean menggunakan ICD-9-CM ya atau International Classification Disease Name Edition Clinical Modification, dan untuk tindakan kalau ICD-9 dan ICD-10 atau International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem 10 Revision untuk diagnosa penyakitnya. Nah, kalau di Indonesia ini udah yang digunakan adalah ICD-10 ya yang sudah digunakan. Kemudian dalam pola tarif ini sudah ditentukan besaran rata-rata pasien menginap dan lama pasien menginap sesuai dengan kode penyakit yang diderita oleh pasien yang dirawat, sehingga lama rawat sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam INA DRG. Nah, pengelompokan diagnosis ditetapkan berdasarkan dua prinsip, yaitu clinical homogeneity atau pasien yang memiliki kesamaan klinis dan resource homogeneity ya atau kesamaan sumber daya. Dengan adanya ICD ini memudahkan dalam mengelompokkan penyakit agar tidak terjadi tumpang tindih yang menggunakan intensitas sumber-sumber yang sama untuk terapi. Dalam sistem pembayaran ini, rumah sakit maupun pihak asuransi tidak lagi merinci tagihan dengan membuat daftar pelayanan apa saja yang telah diberikan kepada seorang pasien, tetapi rumah sakit hanya menyampaikan diagnosis pasien waktu keluar dari rumah sakit dengan statusnya pulang atau statusnya meninggal dan memasukkannya ke dalam kode ICD-10 untuk diagnosis tersebut ya. Nah, misalnya pasiennya itu adalah pasien diabetes mellitus tanpa penyakit penyerta, maka dilihat nanti kode ICD-10-nya. Itu kan diagnosis utamanya tadi diabetes mellitus tanpa penyakit penyerta ya. Dilihat di ICD-10 itu kodenya berapa. Nah, kode itu tadilah yang akan disampaikan oleh pihak rumah sakit ke pihak asuransi, nanti dibayarkannya sesuai dengan kode ICD-10 yang telah dilaporkan tadi ya. Jadi beda-beda penyakitnya, beda-beda kode ICD-10-nya. Bahkan untuk diabetes mellitus saja itu ada macam-macam kode ICD-nya. Misalkan diabetes mellitus tanpa penyakit penyerta, atau diabetes mellitus dengan hipertensi, diabetes mellitus dengan yang lain itu ada sendiri kodenya gitu ya. Nah, besarnya tagihan untuk diagnosis tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada juga yang namanya INA CBGs. Nah, sejak berlakunya JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maka tarif yang diberlakukan ini mengacu pada INA CBGs, bukan lagi INA DRG, ya diganti menjadi INA CBGs atau Indonesia Case Based Group yang digunakan BPJS Kesehatan untuk mengganti klaim yang ditagihkan oleh rumah sakit. Nah, INA CBGs ini merupakan sistem pembayaran dengan sistem paket yang kurang lebih sama dengan DRG berdasarkan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan untuk suatu kelompok diagnosis.
Misalnya, seorang pasien menderita demam berdarah. Dengan demikian, sistem INA-CBG sudah menghitung layanan apa saja yang akan diterima pasien tersebut, berikut pengobatannya sampai dinyatakan sembuh atau selama satu periode dirawat di rumah sakit. Itu adalah sistem perhitungan dari INA-CBG. Sistem pembayaran menggunakan Indonesia Cash Based Group atau INA-CBG yang digunakan oleh Jaminan Kesehatan Nasional tidak akan merugikan rumah sakit karena sebagian besar tarifnya itu di atas standar. Tarif cuci darah misalnya atau dialisis di rumah sakit kelas tipe C itu sekitar 450 sampai 600 ribu, tapi di INA-CBG dibayar dengan 900 ribu. Bahkan di rumah sakit kelas A itu dibayarkannya sampai 1,3 juta. Rumah sakit yang terbiasa dengan sistem pembayaran pay for service sebelumnya dan sekarang harus menyesuaikan diri dengan INA-CBG yang cost efektif jika dia melakukan pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan. Rumah sakit harus lebih bijak mengelola keuangan dengan pola INA-CBG karena bisa jadi tarif INA-CBG terlihat kecil ya dari tarif yang sudah dimiliki sebelumnya oleh rumah sakit karena adanya beberapa tindakan yang tidak cost efektif atau masih adanya tindakan yang tidak perlu dilakukan pada pasien mengambil porsi biaya yang cukup besar dari paket tersebut, sehingga memang selayaknya rumah sakit itu melakukan perhitungan unit cost dari clinical pathway tadi ya. Dengan menggunakan sistem itu, maka sistem INA-CBG ya, maka perhitungan tarif pelayanan lebih objektif berdasarkan pada biaya yang sebenarnya. Melalui INA-CBG diharapkan dapat meningkatkan mutu dan efisiensi rumah sakit sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa pola pembayaran pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan atau rumah sakit oleh BPJS Kesehatan menggunakan sistem pola pembayaran Indonesia Cash Based Group atau INA-CBG. Tarif INA-CBG terdiri dari sekitar 1077 kode, sedangkan CBG terdiri dari ini RDGs ya. Di RG ya, terdiri dari 789 rawat inap dan 288 rawat jalan dengan 3 tingkatan keparahan. Untuk pelaksanaan program JKN, ya ini tadi penjumlahannya ya, 789 dengan 288 ini adalah sejumlah 1077 kode ya yang dibagi menjadi rawat inap dan rawat jalan. Nah, untuk pelaksanaan program JKN BPJS Kesehatan, tarif INA-CBG dikelompokkan ke dalam 6 jenis rumah sakit, yaitu rumah sakit kelas D, C, B, dan A, serta rumah sakit umum dan rumah sakit khusus rujukan nasional. Tarif INA-CBG juga disusun berdasarkan perawatan kelas 1, 2, dan 3. Sebelumnya kalau dalam Jamkesmas yang ada hanya tarif INA-CBG atau tarif INA-DRG untuk kelas 3 saja. Karena Jamkesmas memang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, itu ditempatkannya di kelas 3. Ya, nah kalau untuk INA-CBG ini tergantung dari besaran iuran yang ingin dibayarkan oleh si pesertanya ya, apakah mau di kelas 1, 2, atau 3 itu beda iurannya ya. Nah, ini ada tugas ya, silahkan kalian bikin makalah mengenai resume tentang CBG dalam BPJS Kesehatan. Nah, dikumpulkan di Google Classroom, maksimal waktunya adalah minggu depan, nanti akan saya buatkan kolom tugasnya di Google Classroom ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.